Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah menjadikan diri kita sebagai hamba yang mampu mengenali diri dan memahami diri, menjaga diri, memelihara diri, kemudian memaksimalkan fungsi diri, serta nanti akan memberikan manfaat diri kita, yang tentu manfaat terbesar adalah memberikan manfaat bagi orang lain, makhluk lain, bahkan alam semesta. Maka ungkapan tertinggi kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Allah yang memuji kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu mengenali diri kita, mencintai diri kita, sampai nanti kita akan berbuat baik versi diri kita tanpa harus terkontaminasi semua cerita buruk orang lain dan potensi buruk kita, sehingga kita mampu melawan fakta-fakta sosial yang sehingga kita menjadi pribadi yang lebih luhur berdasarkan kesadaran kita sendiri. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita hendaknya memiliki keterampilan mengenal diri kita sendiri, sampai ada ungkapan para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu mengenali dirinya, memahami dirinya, kemudian menjaga dirinya sampai nanti mampu memfungsikan dirinya secara baik, sehingga dia akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat bagi manusia lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah berbuat baiklah versi dirimu sendiri tanpa harus terkontaminasi dengan cerita buruk versi orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, pengenalan terhadap diri ini adalah hal yang penting. Selain ilmu, selain iman, selain ibadah, selain akhlak, pengenalan terhadap diri ini adalah hal yang utama. Bukankah ketika dalam hal doa sekalipun, Rabbighfirli misalnya, kita selalu mohon pengampunan diri kita sendiri, baru untuk orang tua, baru lil mu'minina wal mu'minat. Ini mengajarkan betapa pentingnya penguasaan diri. Bukankah syahadat kita itu pemahaman untuk diri kita? Bagaimana mungkin kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa pemahaman diri kepada diri kita sendiri secara maksimal? Oleh karena itu, mari kenali diri kita. Lita'arufu. Mari kita berkenalan kepada diri kita, berbisik secara baik dengan batin kita. Hai Wirahadi Kusuma, hari ini dari segi nama engkau harus pahami apa namamu, kemudian apa tugasmu. Ternyata hari ini kita harus mengenali potensi diri kita. Nama itu tentu memiliki makna. Ada makna yang luar biasa di balik nama. Kemudian kita sebagai manusia dibebankan dua tugas, sebagai khalifah, sebagai ahli ibadah. Kedua-duanya tidak bisa lepas. Artinya siapapun diri kita hari ini, kita mulai mengenali bahwa kita adalah memiliki potensi besar untuk menjadi orang yang baik. Kita memiliki potensi besar untuk menjadi orang yang mulia. Kita memiliki potensi besar untuk menjadi orang yang berilmu. Semua potensi-potensi itu, ayo kita berbisik kepada diri kita sendiri. Mulai kita
menghitung diri kita, seberapa besar potensi diri kita. Kita itu fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan oleh Allah dengan penuh segala kesempurnaannya, maka dengan kesempurnaan itu kita memiliki kekhususan biasanya. Kalau kebaikan, insya Allah semuanya baik potensinya. Tapi memiliki kekhususan, ini penting. Maka pengenalan terhadap diri kita untuk mengenal apa sih potensi khusus kita, apa sih potensi umum kita, apa sih potensi yang luar biasa dari kita yang harus kita kembangkan. Maka berkenalan dengan diri, berbisik dengan diri. Kalau perlu sebelum tidur, sebenarnya siapa dirimu, kemudian apa yang kau perbuat hari ini, kemudian apa yang kau rencanakan esok hari, dan ini menjadi karakter orang yang beriman untuk mengevaluasi diri, mengenali diri secara baik. Kemudian kalau sudah tahap pengenalan, sudah kenal diri kita, maka muncul tahap kedua adalah menerima diri. Kita mulai bersyukur kepada Allah. Semua yang potensi yang kita miliki hari ini, potensi mata kita, potensi otak kita, potensi hati kita, potensi otot kita, bahkan potensi materi kita, keuangan kita yang kita miliki hari ini, itu harus kita syukuri. Kita menerima semuanya, termasuk kekurangannya kita terima, tidak hanya kelebihannya. Kita terima kekurangan itu untuk naik kelas, untuk bangkit, untuk naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita setelah pengenalan yang lebih dalam, kemudian masuk kepada proses pemahaman dan kesyukuran yang luar biasa yang harus kita kuatkan dalam tubuh kita. Kita bersyukur atas semua yang Allah berikan ini. Semua ini terutama fisik kita, otak kita punya potensi sehingga tidak memiliki kekurangan apapun. Walaupun merasa kurang, kita terima ini sebagai qadarullah, sebagai takdir yang Allah takdirkan kepada kita untuk kita kuatkan bahwa kita adalah sebagai hamba, tugas kita adalah mengabdi, kemudian kita juga sebagai khalifah yang untuk mengatur, mengelola alam semesta ini, sehingga potensi yang kita miliki ini harus kita syukuri semua yang ada. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan potensi diri. Tidak hanya memahami, tidak hanya mensyukuri, maka mari kita kembangkan. Anak-anak muda, Gen Z, maka cari tempat-tempat pelatihan public speaking, pelatihan ekonomi, pelatihan sosial, pelatihan manajemen organisasi. Semua yang kita miliki hari ini tidak cukup hanya berkaitan dengan pemahaman, tidak cukup dengan berkaitan dengan pengenalan, maka harus latih dengan ilmu. Ayo, jangan isi kekosongan kita dengan lalai, dengan santai-santai. Isilah dengan pengelolaan supaya kita menjadi orang yang berilmu, puncaknya menjadi pribadi yang menebarkan manfaat. Pribadi yang memberikan manfaat, kebaikan kepada siapapun. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Sehingga apapun potensi kita, sebesar-besarnya untuk kebaikan, tentu yang selalu dilandasi kalimat lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan hari ini, mari jangan juga terbuai. Orang cerita tentang keburukan-keburukannya, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun ada yang melakukan keburukan, ternyata Allah biarkan, dan itu sifatnya dan bernama istidraj. Kita khawatir kalau istidraj itu masuk kepada tubuh kita, kita penuh dengan lalai, meninggalkan ibadah kita, meninggalkan pergaulan kita, kemudian sampai meninggalkan ilmu kita. Kita merasa itu adalah karunia. Tidak masalah dengan saya tinggalkan semua itu, dan itu akan menjadi istidraj. Allah biarkan secara pelan-pelan sehingga nanti kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.